Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya yang ada di studio? Baik ya. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar sejauh ini ya. Insya Allah nanti sampai beduk maghrib juga lancar semua ya. Amin. Saya mau mengucapkan selamat sore juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Seperti biasa selama 1 jam ke depan sampai maghrib nanti saya Bella Fauzi akan menemani Anda. Nah sebelumnya nih saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk para sponsor kita hari ini. Yang pertama-tama adalah untuk wardrobe yang saya kenakan. Ini by Is and Hijab by Zayana yang dibuat dengan menggunakan serat alami tencel. Dan juga untuk Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Dan juga untuk Le Gourmet Bread Boutique. Nanti kita juga ada segmen khusus membahas menu-menu terbaru dari Le Gourmet. Tungguin ya. Dan pastinya juga untuk Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia bertaraf internasional dengan konsep self-service. Dan juga kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Boleh tepuk tangan dong. Nah, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tema kita hari ini adalah keistimewaan perempuan dalam Islam. Dan sudah hadir di studio bersama saya, ini sahabat saya nih, Ustazah luar biasa, Lulu Susanti. Waalaikumsalam. Ina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak Bella. Makan pepaya, di Bali bahagia sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ina, puasa nggak? Ya, alhamdulillah puasa Kak. Sampai maghrib. Alhamdulillah. 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 Bukanya sampai maghrib ya? Insya Allah Kak. Iya. Nanti bukanya pakai Le Gourmet lagi ya. Iya, mantap. Siap. Nah, Ina dan juga Kakak Lulu, Kakak Lulu jadi manggilnya. Hari ini kan tema kita adalah keistimewaan perempuan dalam Islam gitu. Kalau misalnya di dalam agama Islam sendiri, bagaimana sih pandangan Islam sendiri terhadap perempuan? Masya Allah ya, sebelum datangnya ajaran agama Islam, saat zaman jahiliyah saja, ketika lahir wanita kemudian malu, bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Ini ketika wanita begitu rendah derajatnya. Tapi ketika datangnya ajaran agama Islam, kemudian Rasulullah diutus untuk senantiasa membawa ajaran yang baik, yakni Islam. Kemudian Masya Allah, inilah minat dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Di sana wanita menjadi almar'atu aimadul bilad, adalah tiang negara. Kemudian ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus aku muliakan? Siapa? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru bapakmu. Begitu tingginya derajat wanita sampai hadis mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah. Benar, subhanallah ya. Bahkan ibu sendiri tuh sampai disebut 3 kali ya. 3 kali. Ibu baru bapakmu habis itu ya. Tuh, Ina. Ina berarti jadi calon ibu nanti. Insya Allah. Calon anak dulu. Masih anak-anak ya Kak ya, Masya Allah. Oh, masih anak-anak sayang. Aku baru 3 tahun. Iya, baru 3 tahun. Sebentar lagi 3 tahun setengah. Mantap, tas dulu dong. Alhamdulillah. Ini tangan bukan kurma ya Ina ya. Kalau dikadakan. Jadi gitu ya. Jadi Masya Allah sekali bagaimana Islam itu memuliakan seorang wanita gitu. Lalu kalau misalnya dalam pandangan Islam sendiri, keistimewaan perempuan itu apa aja Ustaz? Iya, yang pertama tentunya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Karena dalam Al-Quran surah Asr, semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Di sana dalam Al-Quran jelas sekali, fasolihatu qanitatu hafidhatu lil ghaib bima hafidhallah alaihim. Artinya apa? Disebutkan wanita yang soleha, yang menjaga dirinya, kemudian menjaga harta suaminya. Ini mudah sekali untuk menuju jalan ke surga. Yang pertama untuk dirinya paling tidak. Yang kedua menjadi seorang istri. Ini pun juga mudah menuju surganya Allah. Kenapa? Ketika taat
kemudian menjalankan saum dan juga sholat 5 waktu, maka silakan pilih dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Ini sebagai seorang istri. Bagaimana sebagai seorang ibu? Masya Allah, tentunya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 pun juga dijelaskan bahwa Allah mencantumkan Al-Quran dan juga sebagai hudan linnas. Ya, artinya apa? Petunjuk bagi manusia. Allah mensejajarkan namanya dengan ibu. Anishkurli wali walidaika, syukur kepadaku dan syukur kepada kedua orang tuamu. Baik untuk dirinya sendiri, istimewanya Masya Allah, kemudian juga menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu, Insya Allah. Masya Allah ya, jadi sebenarnya apa ya, fungsi perempuan itu dia harus bisa memainkan banyak sekali peran ya, bahkan dalam Masya Islam Allah. sendiri juga harus bisa menjaga diri sendiri, harus bisa apa ya, menjalani perannya dengan baik sebagai seorang istri, bahkan sampai nanti ketika dia menjadi seorang ibu Ya, Masya Allah. sampai nenek juga kali ya kalau udah punya Bahkan cucu-cucu. dalam seorang ibu pun juga ini macam-macam ya. Dia memiliki keahlian untuk memasak, kemudian bagaimana psikis anak dipahami, pendidikan anak, kemudian juga membimbing anak. Masya Allah, Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada para ibu untuk senantiasa istiqomah dan juga mudah menuju surganya Allah, Insya Allah. Amin, amin. Karena itu kunci surganya ya. Nah, betul sekali. Ya, Ustazah ya. Berarti ini sebenarnya peran di dalam keluarga sendiri tuh peran memang sih ya, yang utama pasti imam keluarga itu bapak ya, karena kan tugas bapak itu adalah mencari nafkah gitu. Tapi bagaimana dalam sebuah keluarga itu sendiri seorang perempuan Ibu, itu memiliki posisinya gitu. Apakah sebagai tulang rusuk gitu atau Dalam tarbiyah Islam dikatakan al-ummah madrasatul ula. Ibumu adalah pendidik yang pertama. Karena jelas sekali dalam awal milut tarbiyah ada faktor pendidikan. Yang pertama adalah al-bait, rumah. Yang kedua al-madrasah, sekolah. Yang ketiga al-bi'ah. Di sana bait ini fungsinya ketika ayah bekerja mencari nafkah yang halal dan thayyibah, yang berkah. Ibu lah di sini yang berperan penting untuk mendidik anak-anaknya. Lebih banyak waktunya terutama di rumah. Terlebih anak usia 0 sampai 7 tahun, mereka masa-masa prasekolah lebih banyak menghabiskan waktunya dengan ibu. Di sini bagaimana peran ibu, Masya Allah ya, untuk senantiasa mendidik anak-anaknya mulai dari mengajarkan Al-Quran, kemudian huruf-huruf ijaiyah, kemudian doa, ini dari ibunya. Karenanya lebih cenderung anak untuk mengikuti ibunya, sosoknya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi tauladan yang baik, sehingga anak pun juga mencontoh yang baik dari ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Jadi semuanya berawal dari rumah ya. Pendidik pertama bagi anak adalah ibunya sendiri. Semoga aja di sini apa ya, kita nanti akan menjadi, atau yang sudah menjadi seorang ibu akan selalu menjadi pendidik pertama terbaik yang dimiliki oleh anak-anaknya. Amin. Kita harus sudah rehat dulu. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Ya, aku belum ngomong kan? Iya, apa-apa. Nanti ada satu segmen kamu semua yang ngomong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tangan aku jangan dimakan lagi ya. Iya Kak, paling juga bajunya aku makan. Jangan dong, jangan belum buka ya. Ya udah deh, kalau gitu kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi
berkah. Amin. Nah, teman-teman, ini nggak kerasa ya, ini kurang dari 1 jam sebenarnya kita menuju ke beduk maghrib, tapi jangan ditungguin. Nah, daripada bete nungguin beduk maghrib nih, Bella ada beberapa referensi. Ini ada menu-menu pilihan untuk hidangan takjil atau hidangan berbuka puasa. Ini ada dari Le Gourmet. Nah, sekarang Bella mau meng-invite, ini ada sahabat Bella, Rara. Dia ini adalah produk spesialis Le Gourmet. Yuk sama-sama kita invite Kak Rara. Halo, waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Makanya aku ini tumben-tumbenan bawa nampan, ternyata oleh-oleh. Masya Allah, terima kasih ya. Taruh dulu ya. Boleh, silakan. Kok Mbak Rara tahu banget hari ini aku ada tamu di rumah ya. Tuh, Ina. Ya, Kak. Itu, ini buat buka puasa. Iya, makasih ya, Kak. Aku bawa semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dihabisin tapi Ina ya. Tuh. Nggak boleh, bagi-bagi dong. Ina gimana sih? Masa dihabisin semua sama dia? Tapi emang kalau ngelihat Le Gourmet ini produk-produknya tuh emang selalu bikin kita jadi ngiler ya, gitu pengen cepet buka gitu ya. Pengen cepet-cepet buka ya. Ini ngomong-ngomong hari ini nih menu yang ditawarkan yang dibawa nih apa? Hari ini karena udah mendekati Lebaran, aku bawa kue lapis. Kue lapis. Ada lapis legit original, lapis legit. Kemudian ada lapis plum. Selain itu kita juga ada lapis coklat, ada lapis nanas, ada lapis Surabaya juga. Oh, enak ya. Gitu. Saya nggak bakal bagi-bagi sama Ina kalau gitu. Iya. Oh gitu. Jadi lapis nanas, lapis coklat juga ada sampai original ya. Luar biasa sekali. Ini favorit banget lapis legit. Oh gitu. Yang paling favorit lapis legit. Betul, yang ini lapis legit. Sama lapis Surabaya yang sebelah situ. Lapis Surabaya yang sebelah situ. Iya. Yam. Terus apa lagi nih yang ditawarkan di Le Gourmet? Oke, di Le Gourmet itu selain ada kue lapis, kita juga ada cookies, kemudian ada kue-kue tradisional, kemudian ada cake juga. Pokoknya apapun yang Mbak Bella cari ada aja di Le Gourmet. Oh, semuanya ya ada ya. Iya. Sip. Terus kalau misalnya kita mau buka puasa bareng-bareng sama teman-teman atau nanti pas Lebaran, kita pengen makan-makan gitu, Le Gourmet itu adanya di butik mana aja sih? Oke, kita tuh ada di 8 outlet. Ada di mall, ada di Pondok Indah Mall, kemudian ada di Plaza Senayan, ada di paling baru tuh di Kota Kasablanka di UG. Nah, kemudian ada di Johar, ada di Senopati, ada di Kemang, sama ada di Mahakam. Mantap. Tinggal pilih mau yang di mana, yang paling dekat lokasi ya. Ih, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Le Gourmet dong. Luar biasa, counternya udah lengkap, ada di mana-mana ya. Iya. Kemudian kalau misalnya mau telepon bisa juga telepon ke 725-3208 atau 09. Jadi biar langsung di delivery, jadi nggak perlu capek-capek. Tinggal lihat website-nya juga bisa. Tinggal lihat website-nya juga bisa. Semuanya lengkap gitu ya. Betul banget. Oke, baik. Ina, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kali aja mau pesen. Iya, aku pengen tanya, kalau misalnya sekarang itu kan pesan online bisa ya? Iya nggak sih sekarang kalau pesan Bisa online itu? dong. Bisa. Kenapa gua mau pesen online? Kan Iya. udah ada. Tinggal ngambil ya di situ ya. Alhamdulillah. Ya udah deh kalau gitu. Bawa pulang semuanya. Bawa pulang gitu semuanya. Ya. Besok-besok aja kalau gitu ya. Ntar kita nggak kebagian lagi. Kakak. Bagi dua sama Kak Bella ya. Iya. Iya kak. Siap. Rasanya coklat. Terus ada lagi rasa yang original. Iya. Ada rasa apa lagi kak? Ada nanas tuh di meja. Enak banget. Nanti aku coba ya. Boleh. Siap. Makasih banyak Iya, ya thank Mbak you, Rara ya. Mbak Bella. Thank you Oke, banget. baik. Besok-besok main-main lagi ya. Siap. Oke, Sip. bye-bye. Thank you. Ya. Dadah. Duh, enak nih kalau ada Mbak Rara jadi nggak pusing Bella nanti. Udah siap-siap ada takjilnya ya. Betul. Biasanya kan aduh Bella mikirin nanti apa deh kalau misalnya ada Mbak Rara aman. Ada Le Gourmet. Wah, ini dia. Semuanya lengkap soalnya di Le Gourmet. Oke. Baik lagi nih kita ngomongin soal perempuan yang keistimewaan perempuan dalam Islam gitu Ustazah. Tadi kan kita lihat sosok seperti Mbak Rara, dia perempuan tapi dia juga berkarir gitu kan. Jualan Le Gourmet gitu. Ustazah dengan semangat yang luar biasa menyebarkan ajaran Islam, syiar Islam dengan berdakwah gitu. Ina juga insya Allah nanti ngelanjutin perjuangannya Ustazah Lulu ya. Amin. Ya. Nah, ini kan melihat begitu banyak sekali sosok-sosok perempuan yang hebat gitu. Ini saya katanya pernah dengar ada pendapat perempuan yang solehah itu katanya lebih baik daripada 70 orang pria yang soleh gitu.
Itu gimana Ustazah? Ini perkataan ulama ya, bukan perkataan Al-Quran, dalam Al-Quran ataupun juga hadis ya. Tapi ini perkataan ulama, Masya Allah. Kullu ra'sin ra'in, setiap kepala memiliki pendapat yang berbeda. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang pertama tentunya perempuan ini merupakan tiangnya negara. Ketika melihat negaranya bagus, baik, maka otomatis perempuannya pun di situ pun juga bagus, baik ya. Tapi ketika kita melihat perempuannya pun juga akhlaknya tidak baik, kemudian juga melakukan hal-hal yang tidak baik, maka bisa dikatakan negara itu pun juga rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, baik itu peran perempuan, Masya Allah, begitu mulia. Ada wanita yang mulia, contohnya Sayyidatina Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Fatimah, ya, kemudian Asia. Kita melihat saja kenapa bisa lebih baik dari laki-laki yang soleh. Pertama, contohnya Aisyah ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Betapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahkan ribuan hadis. Kemudian Khadijah, wanita yang memang berkarir, bahkan bisniswoman ya, tapi Masya Allah itu hartanya diperjuangkan untuk di jalan Allah. Kemudian juga Asia yang begitu mempertahankan keimanannya. Kemudian juga ada Fatimah Zahra yang sudah mempersiapkan kematian, bahkan menjadi putri yang soleha. Artinya apa? Inilah pentingnya menjadi wanita yang soleha, yang memang lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Ini pendapat ulama. Pendapat ulama, oke. Tapi ya biar bagaimanapun pasti ya, baik itu makhluk Allah, hamba Allah, baik perempuan maupun laki-laki pasti memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Betul. Iya. Terus dalam ini apa ya, mendidik kayak misalnya adik-adik kita nih kayak Ina gitu. Gimana caranya kita mengajarkan mereka supaya kedepannya nih bisa juga seperti apa ya, sosok-sosok Khadijah, seperti Aisyah gitu, menjadi seorang perempuan muslimah yang tangguh. Kira-kira apa aja sih yang mesti disiapkan? Wanita ini kan memiliki pesona yang luar biasa ya. Tidak hanya sebatas zinatul haya, perhiasan dunia, tapi juga wanita yang soleha ini merupakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Pesona wanita ini bisa kita jabarkan, P-nya adalah personal identification, yang diidentifikasikan oleh anak. Ketika nanti anak sampai dimanapun, mama aku ini hebat loh, mama aku ini baik banget, dimanapun berada, ini anak mengidentifikasikan sosok ibunya, sosok orang tuanya. Role modelnya mamahnya sendiri ya. E-nya adalah enlightened education. Jadi senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik, tidak hanya pengajaran yang masuk dalam otak anak, tapi pendidikan yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi akhlakul karimah bagi anak. Applicable jadi ya. Nah, betul sekali. S-nya soft supervisor. Jadi dia lembut, kemudian juga ada ketegasan. Ya. O-nya observer. Melihat, anak aku ini kira-kira perkembangannya bagaimana ya? Alhamdulillah ini sudah bisa baca tulis Quran, tapi ada yang tidak bisa. Ini kenapa ya? Yang bukan berarti ini anak takut, tidak, tapi harus diteliti terlebih dahulu. Ini anak kenapa suka film ini? Ternyata memang bagus filmnya. N-nya near friend, jadi close friend bagi anaknya. A-nya adalah advisor yang memberikan nasihat, dan sama seperti isi nasihatnya, menjadi contoh yang terbaik bagi anak. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk Ustazah dulu. Keren. Oke, Ustazah, ini kita nampaknya harus break terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah break nih, saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Mau jalan-jalan, Ina? Asik. Belum. Nanti habis iklan ya, oke? Iya ya. Sip. Ya udah, tetap bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa, cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa, cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000.
Acara ini dipersembahkan oleh masih di berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Wah, ini kayaknya makin semangat ya. Ya, semangat menjelang berbuka puasa. Iya, mantap. Iya ya, harus semangat ya Ina ya, biar nggak kerasa puasanya ya Ina ya. Ya udah, ini biar apa ya, makin menyenangkan nih waktu ngabuburit kita, nggak kerasa menunggu waktu berbuka puasa. Kak Bella mau ngajak kamu sama semuanya untuk jalan-jalan nih. Kita mau ngelihat perjalanan sejarah Masjid Al-Aqsa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tuh halal travel bersama Abinaya Tour and Travel. Masya Allah. Aku pengen ikut ke Masjidil Aqsa. Amin, amin. Ya udah, kalau gitu kita lihat dulu sama-sama tayangannya ya. Ini dia. Berikut ini tayangannya. Pemirsa, Halal Travel kali ini akan mengajak Anda untuk melihat perjalanan sejarah Masjid Al-Aqsa di zaman Nabi Muhammad SAW hingga tahun 1917. Al-Masjid Al-Aqsa memiliki tempat yang sangat unik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW karena berbagai alasan. Pertama, karena Al-Masjid Al-Aqsa sangat penting bagi kehidupan banyak nabinya. Dengan siapa ia berbagi ikatan yang luar biasa seperti Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun pesan monoteisme dikotbahkan oleh semua Nabi Allah. Al-Masjid Al-Aqsa juga menurut definisi memiliki tempat sentral dalam hidup dan hatinya. Selain itu, hingga tahun kedua Hijriah 623 hingga 624 Masehi, Nabi Muhammad SAW berbalik dan menghadap Al-Masjid Al-Aqsa sebagai arah untuk doanya. Namun dalam masa hidupnya, alasan yang paling mengesankan mengapa Al-Masjid Al-Aqsa memiliki signifikansi seperti itu adalah karena Al-Aqsa adalah tempat ia melakukan perjalanan pada malam Isra. Dan itu adalah lokasi dari mana ia membuat Miraj ke surga. Dalam buku-buku hadis, kita belajar bahwa Nabi SAW pergi mengunjungi Ka'bah di malam hari dan tertidur. Malaikat Jibril kemudian membangunkannya dan membawanya ke sebuah binatang putih bersayap bernama Burak. Nabi SAW kemudian melakukan perjalanan ke Yerusalem hanya dalam satu malam yang sangat penting. Saat mencapai Yerusalem, Nabi SAW bertemu dan memimpin semua nabi sebelumnya dalam doa di situs Al-Masjid Al-Aqsa dan kemudian memulai Mi'raj ke surga. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Islam yang kedua yang juga merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Al-Khattab memasuki Yerusalem yang terbebas dan berbelas kasihan di undangan pemimpin Kristen pada saat itu tanpa menumpahkan darah dan dengan jaminan perlindungan bagi kehidupan serta properti dan tempat-tempat pemujaan orang lain di dalam kota yang ingin tetap di sana. Karena kepribadian dan karakteristik Umar sangat mirip dan cocok dengan orang-orang pembebas Yerusalem yang dinobatkan di dalam tulisan suci orang-orang di kota dengan cepat merangkul dan menerima pemerintahannya. Di 691 hingga 692 Masehi, Abdul Al-Malik bin Marwan mulai membangun apa yang sekarang dikenal sebagai Kubah Batu yang dipercayai sebagai tempat di mana Nabi Muhammad SAW memulai Mi'raj ke surga. Namun terlepas dari apakah batu itu memiliki kepentingan untuk alasan ini, signifikansi utamanya berasal dari itu berada di dalam batas-batas Al-Masjid Al-Aqsa dan karena itu bagian dari Al-Masjid Al-Aqsa. Kaum Muslim kehilangan Al-Masjid Al-Aqsa ke tentara salib di 1099 Masehi dan menjadi korban salah satu dari paling gelap dan paling berdarah dalam sejarahnya. Butuh 88 tahun sebelum kaum Muslim merebutnya kembali pada 1187 di bawah kepemimpinan pemimpin besar Salahuddin Ayyubi.
Seperti Umar bin Al-Khattab, Salahuddin Ayyubi tidak mengizinkan pembantaian warga sipil atau tentara, dan setelah merebut kembali Al-Masjid Al-Aqsa, dia juga menggunakan tangannya sendiri untuk membersihkan tanah yang diberkati, dan dengan terkenal menaburkan air mawar melalui masjid. Kaum muslim sekali lagi memiliki kendala tanpa henti terhadap Yerusalem dan Al-Masjid Al-Aqsa untuk jangka waktu yang signifikan. Kira-kira 8 abad dan kekuasaan mereka ditandai oleh perdamaian, keadilan dan kemakmuran dengan Al-Masjid Al-Aqsa menjadi pusat pembelajaran yang hebat dengan para ulama dari seluruh dunia. Sepanjang hampir seluruh periode ini, orang-orang Kristen dan Yahudi diberi keselamatan dan perlindungan, dan hak-hak mereka dihormati. Nah, pemirsa, itu tadi sejarah Masjid Al-Aqsa pada era Nabi Muhammad SAW sampai para sahabatnya. Pada episode Halal Travel berikutnya, kami akan ajak Anda semua melihat Masjid Al-Aqsa pada era pasca Nabi Muhammad SAW hingga kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia tadi tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Boleh dong tepuk tangannya, teman-teman. Luar biasa ya, sangat indah sekali pemandangan di sana dan juga kisah-kisah sejarah di baliknya pastinya. Nah, bagi Anda nih yang berniat untuk umroh atau ingin menjelajahi ke luar negeri, pengen ke luar negeri tapi pengen yang bernuansa Islami gitu ya. Nah, bisa langsung nih menghubungi Abinaya Tour and Travel, tinggal klik aja ke www.abinayatur.com. Nah, ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris, mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Yeay. Gimana teman-teman? Oke, boleh tepuk tangan dong buat Abinaya Tour and Travel. Oke, ini kita nampaknya harus jeda dulu setelah ini, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan mengajak Anda semua untuk ikutan yang namanya kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Mau? Mantap. Ya udah kalau gitu tetap bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jak TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga pemirsa Jak TV dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, ini dia nih, tiba saatnya yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu kuis geprek bensu bagi berkah with Sarwenda dan juga sahabatnya kakak Sarwenda, Yayam. Yaudah, langsung aja yuk. Ini dia, kuis geprek bensu bagi berkah. Hanya di geprek bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore semua pemirsa Berkah Ramadan. Sore semuanya. Wah, luar biasa semangatnya. Nah, aku di sini Sarwenda bersama Yayam akan nemenin kalian semua menjelang buka puasa. Dan yang pastinya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih semangat? Semangat?
Nah, biar kalian tambah semangat lagi nih, aku mau ngajakin kalian semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat, rasa lezat. Ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman. Ya nggak ya, Yang? Nah, aku punya total hadiah uang tunai senilai Rp1.000.000 bagi 2 orang pemenang setiap harinya. Penasaran kayak gimana cara dapetinnya? Caranya gampang banget. Anda tinggal telepon ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Lalu jawab jawaban yang aku kasih dengan benar. Tapi ada passwordnya. Ketika aku ngomong harga hemat rasa lezat, dijawab dengan hanya di Geprek Bensu aja. Gampang kan? Gampang banget. Nomor teleponnya di... Oh, sepertinya udah ada yang hafal nih. Pasti dari kemarin punya nih. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay, dengan siapa di mana? Dengan Agi di Padang. Padang, nomor teleponnya berapa? Punya pasangan belum? Siapa tahu mau cari jodoh kan sekalian. Iya, lagi jomblo nih. Aduh, luar biasa. Kriterianya kayak gimana nih? Nih, Yayam juga jomblo loh. Langsung ya ke pertanyaannya. Salah satu bahan andalan yang ada di menu Geprek Bensu Leleh adalah A. Keju mozzarella, B. Keju Godzilla. A. Keju mozzarella. Yeay, semangat. Semangat kan jadinya. Yeay, benar. Anda mendapatkan Rp500.000 dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Selamat ya. Oke, ini buat kalian yang baru ikutan, nomor teleponnya di 02151555111. Halo, harga hemat rasa lezat. Kalau misalnya kalian di rumah punya anak atau nggak punya anak juga nggak apa-apa sih. Kalian suka dengan boneka Yayam ini bisa dibeli juga loh di Geprek Bensu yang asli. Nih ada boneka tangannya juga, jadi bisa buat dimain-mainin. Nah, kalau misalnya kalian yang suka puding atau lagi bingung mau buka puasa pakai apa, langsung ke Geprek Bensu aja. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay, dengan siapa di mana? Dengan Endang di Jakarta. Jomblo atau udah punya pasangan? Udah punya anak. Oh, udah punya anak, luar biasa. Oke, Bu, sama kayak aku. Udah punya anak juga dong. Langsung ya ke pertanyaannya. Cara khas pengolahan ayam geprek bensu yang unik adalah dengan cara di A. Jambak, B. Digeprek. Ayam geprek bensu yang unik. Halo, ya nggak ngerti. Itu kayak B. Di B. Selamat, Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Selamat ya. Masa dijambak ya Yam ya? Digeprek bener. Nah, bagi yang misalnya belum beruntung bisa ikutan lagi besok ya. Selamat ya buat para pemenang dan terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih. Silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Mantap, terima kasih banyak Kakak Sarwanda dan terima kasih Yayam. Yeay. Ini si Yayam dia istiqomah ya, tiap hari dia nggak ini aja. Dia mengepakkan sayapnya meskipun tidak bisa terbang ya. Kita tepuk tangan lagi deh buat Yayam deh. Kalau nggak ada Yayam, saya Kakak Sarwanda sendiri, kasihan kan dia. Aku pengen ngucapin selamat juga nih untuk yang sudah menang kuis hari ini. Bagi yang belum sempat ikut atau belum menang, jangan khawatir karena kuis Geprek Bensu Bagi Berkah itu ada setiap harinya. Jadi kalau nggak sempat ikut hari ini, jangan lupa ikutan besok ya, oke? Mantap. Ini kita nggak kerasa sebentar lagi sudah menjelang waktu berbuka puasa ya. Amin. Full ya. Amin, amin. Iya dong, jangan mau kalah sama Ina ya. Ina ya, iya. jangan mau kalah ya. Ya Kak, insya Allah. Mantap. Ini sambil nungguin berbuka puasa, mau ngingetin lagi nih sama teman-teman dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio. Kalau misalnya nanti buka puasa, jangan lupa seperti anjuran Nabi ya. Kalau Nabi kan dulu berbuka puasa dengan yang manis-manis, memakan 3 buah kurma 3 butir kurma. Butir kurma, ya. Dan juga air zam-zam kalau nggak ada air putih. Betul, karena itu bisa memulihkan kembali tenaga kita gitu ya. Intinya berbukalah
dengan yang manis. Dan jangan lupa menu berbuka puasanya yang manis-manis pilih dari Le Gourmet. Betul nggak, Ina? Betul. Yang manis-manis juga kalau misalnya buka puasa, liatin aku. Oh iya, karena kamu udah manis ya. Mantap, mantap. Yaudah, ini gimana nih teman-teman? Udah boleh break maghrib? Sudah ya, oke. Nampaknya memang kita sudah harus jeda terlebih dahulu karena menantikan azan maghrib yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000. Melihat kehidupan kaum muslim Indonesia yang menjadi minoritas di negeri orang. Seperti apakah persaudaraan mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan komunitas muslim di sana? Saksikan liputan menarik ini dalam Muslim di Rantau. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan selain kesempatan kita untuk ta'abud, memperbanyak ibadah, juga adalah kesempatan untuk bertafakur, memperbanyak perenungan kita terhadap sejarah kita sebagai satu umat, sebagai satu bangsa. Salah satu yang pantas untuk kita tafakuri sebagai bagian dari membangun kesadaran kolektif kita sebagai bangsa dan sebagai umat adalah bahwa ketika bangsa ini mulai terbentuk, para raja, para sultan, para penguasa di tanah Nusantara ini, dari barat sampai ke timur. Ada Hamengkubuwono di Jogja, ada Paku Alam, ada Sunan, ada Sultan Syarif Kasim dari Riau, Kerajaan Siak, ada Sultan Bima dari NTB. Mereka semua para raja dan para sultan, penguasa-penguasa daerah mereka masing-masing, ketika
hadir Indonesia, mereka serta-merta dengan penuh keikhlasan bergabung dan menyatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan lebih dari itu, para pemirsa, sebagian dari beliau para raja dan sultan yang sesungguhnya punya kekuasaan yang luar biasa, punya warisan dan legasi di daerah dan di kekuasaan masing-masing. Ada di antara mereka bahkan yang tidak hanya mengakui republik, tetapi lebih dari itu, mereka mau berkorban untuk Indonesia. Sultan Syarif Qasim, sejarah menceritakan bahkan memberikan 30% dari kekayaannya untuk Indonesia. Di tanah Nusa Tenggara Barat, Sultan Bima juga melalui keturunannya menyerahkan keraton untuk negara. Para pemirsa, di dalam apa yang para raja dan para sultan ini lakukan, sesungguhnya ada contoh dan ada keteladanan yang luar biasa bagi kita semua. Pertama, di situ ada keikhlasan. Dan kita tahu bulan suci Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memurnikan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan pesan Allah. Hadis ini statusnya hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua amal dari manusia adalah untuk dia. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang membalas. Mengapa puasa hanya milik Allah? Karena di dalamnya ada pelajaran keikhlasan. Yang kedua, dari langkah para raja sultan di Nusantara ketika Republik hadir, di situ juga ada makna pengorbanan yang luar biasa. Mengorbankan kekuasaan yang mereka miliki untuk bergabung di dalam gerak sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa mereka mau berkorban? Karena mereka sadar bahwa Indonesia adalah satu keniscayaan. Sendiri-sendiri mungkin ada satu pencapaian, mungkin ada satu keberhasilan, tapi bersama-sama dalam republik maka akan lahir sejuta pencapaian dan akan lahir kejayaan gemilang untuk semua. Pengorbanan kita tahu juga bagian dari apa yang kita pelajari di dalam bulan suci Ramadan. Seorang yang biasanya bebas makan dan minum siang hari, dia mengorbankan kebiasaan makan minumnya itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk melewati tujuan-tujuan jangka pendek, kesenangan sesaat untuk tujuan-tujuan jangka panjang dan kesenangan serta nikmat yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh para sultan dan para raja terdahulu, orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, sungguh-sungguh adalah teladan untuk kita dalam keikhlasan dan pengorbanan. Semoga dengan Ramadan ini kita dapat melatih dalam diri kita keikhlasan dalam beribadah, keikhlasan dalam berkontribusi, dan juga kesediaan untuk berkorban dalam kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk selalu kompak di dalam kebaikan, utuh sebagai bangsa, dan di dalamnya hadir keberkahan untuk semua. Wassallallahu sallama ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Dia
Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Yeay, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Amin. Alhamdulillah ya, akhirnya kita berbuka puasa juga. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pastinya juga untuk teman-teman saya di studio yang selalu setia menemani saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Senang banget ya Kak. Iya, senang banget dong. Beli semangka di Cibarusa. Selamat berbuka puasa. Iya, oke deh ya, Ina juga ditepokin deh, nggak apa-apa deh. Yeay, Ina. Makasih sama-sama, Ina. Ina pasti makin pinter karena buka puasa tadi udah pakai legorme ya. Ih, betul banget. Enak banget, lezat. Lezat. Papu paling seneng kue lapisnya ya? Iya, kue aku seneng yang original. Original. Nah, tuh dia tuh teman-teman, jangan lupa berbukalah dengan yang manis, menu-menunya dari Legorme. Mantap. Nah, ini kita nggak kerasa nih, sebentar lagi udah harus pamitan sama teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita undur diri, ini masih ada yang harus disampaikan nih, Ustazah Lulu, terkait dengan apa sih sebenarnya inti dari keistimewaan perempuan di dalam Islam gitu, inti yang bisa disampaikan untuk kita semua. Subhanallah, yang pertama Allah benar-benar menganjurkan kita semua untuk menjadi wanita yang solehah karena dalam Al-Quran kemudian hadis mengangkat derajat wanita. Yang pertama adalah tentunya wanita menjadi amadul bilad, tiangnya negara. Yang kedua, wanita pun juga senantiasa mudah masuk dalam surganya Allah ketika senantiasa menjaga sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga harga dirinya, kemudian juga menjaga dirinya dan juga taat kepada suami, maka masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Kemudian wanita pun juga menjadi seorang ibu, di mana lahir seorang tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa, tentunya dari didikan seorang ibu. Insya Allah mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi ibu yang soleha. Dan tentunya Allah senantiasa mengangkat harkat derajat wanita, terutama seorang ibu dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Allah berwasiat kepada manusia, yakni berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, karena mengandung, melahirkan, menyusui, menyapi, kemudian mendidik, yang nantinya Allah mensejajarkan syukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan sebagai seorang anak saling watawassaw bil haq watawassaw bisabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Bakti pada orang tua, senantiasa memperbaiki diri, dan insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas ahsanun hulqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berakhlak baik, kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk kita semua, boleh? Untuk semua perempuan-perempuan hebat dan untuk semua laki-laki yang memiliki perempuan hebat di dalam hidupnya. Masya Allah. Nah, kalau Ina sendiri nih, Ina kalau misalnya udah gede, cita-cita yang mau jadi apa? Aku pengen jadi seorang wanita. Ya, kan udah jadi wanita. Aku pengen jadi seorang guru. Guru, kenapa? Oh, ini ya, biar kayak Ustazah Lulu ya? Iya, karena aku suka menjelaskan. Anak-anak, aku senang bicara, Kak. Jadinya aku pengen menjelaskan. Gitu. Oke, mantap. Ini kamu udah, aku ngeliat kamu udah ada bakatnya nih, jadi seorang guru. Guru apa kira-kira ya, Kak? Guru apa ya? Guru memasak mungkin. Betul sekali. Bener. Abis itu masakannya kamu makan sendiri, ya kan? Ternyata aku masak ragone. Betul. Iya, ini kebanyakan makan, makanya sampai lebar gitu. Ya udah deh, Ina, kamu ada pesan nggak? Kamu nih sebagai apa ya, calon ibu, sebagai apa ya, anak perempuan yang masih 3 tahun tapi semangatnya luar biasa. Apa sih ini apa pesan untuk kakak-kakak nih sesama perempuan muslimah dan juga untuk semua umat muslim, gimana supaya kita selalu saling mengingatkan supaya jadi perempuan yang lebih baik di mata Allah. Betul. Jangan lupa untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkannya, karena perempuan juga kan punya hak untuk menjadi pribadi yang sukses, bermanfaat, tentunya dengan menuntut ilmu. Dan juga jangan lupa untuk menjaga diri kita. Makan durian anget-anget, mudah-mudahan kita menjadi wanita yang keren banget. Makan buah tep anget-anget, mudah-mudahan menjadi wanita yang mantep banget. Sampai menuju surga. Amin. Keren tuh. Besok-besok. Iya, ini bukan roti di tanganku ya. Nggak apa-apa sayang. Makasih banyak ya, Ina ya. Kakak Menari Zapin di Bekasi. Ina ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu dan kesempatan. Itu dari Balikpapan. Kakak maaf ini pantun sampai kapan? Iya. Aduh. Aku juga dengernya udah keriting ini ya. Tapi keren banget loh Ina nih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Kakak, Masya Allah. Ustazah Lulu juga terima kasih. Ini besok-besok ini anak yang unik di bawah ya. Dia bikin studio rame soalnya ya. Tadi anaknya Kak Sarwanda juga senang banget nih sama Ina. Besok-besok main lagi Ana ya. Iya Kak. Siap. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir di studio, dan untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada juga terima kasih banyak. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk sponsor kita, yaitu untuk Abinaya Tour and Travel, dan untuk wardrobe yang saya kenakan ini kece sekali by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel, dan pastinya untuk Le Gourmet Bread Boutique, dan untuk Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia bertaraf internasional dengan konsep self-service, dan pastinya untuk Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh